ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua, telah melimpahkan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa menjalankan sekian banyak ketaatan dan ketundukan kita kepadanya, dan kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita malam hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kalau ngajinya seperti ini kayak dua grup ya. Ini grup A, ini grup B. Dan tengahnya kosong. Ayo. Termasuk di antara perkara yang paling penting untuk kita fahami, dan ini senantiasa sesuatu yang kita ulang-ulang terus, bahwa dasar atau pokok dari keimanan, inti dari akidah kita, inti dari keimanan kita adalah bagaimana mewujudkan ma'rifatullah atau pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita duduk bermajlis ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari akidah kita, maka tujuan yang paling pokok, paling besarnya adalah bagaimana menumbuhkan, mewujudkan pengagungan kita kepada Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Itu pokoknya atau intinya. Sebagaimana tauhid adalah kewajiban yang paling terbesar, maka akan tampak pada diri setiap hamba yang benar atau lurus tauhidnya ketika dia benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang telah menciptakannya, Allah zat yang maha agung. Semua alam semesta ini tunduk di dalam pengaturan Allah. Allah lah zat yang maha pemberi nikmat, pemberi rezeki kita. Tidak ada satu sisi kehidupan pun di dalam kehidupan kita kecuali dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara seperti ini yang hendaknya terus-menerus kita tumbuhkan keyakinan kita akan
janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ada pada diri seseorang sudah hilang pengagungannya dia kepada Allah, atau berkurang pengagungannya dia kepada Allah, yang kadang masuk ke dalam hatinya perasaan-perasaan suudzon atau berburuk sangka billah kepada Allah, maka itulah sebab dari semua keburukan yang ada. Itulah sebab dari semua keburukan yang ada. Itulah persangkaan buruk kita kepada Allah. Tidak ada dosa satupun yang terjadi kecuali karena buruk sangkanya kita kepada Allah. Entah itu kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemudian apa lagi? Dosa, kemaksiatan, berkeluh kesah kepada makhluk, maka semuanya itu sebabnya karena buruk sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesyirikan, maka kesyirikan itu sebabnya karena buruk sangka kita kepada Allah. Dari sisi mana? Dari sisi Allah, kita menganggap Allah tidak mampu untuk mengatur alam semesta ini, atau kita menganggap Allah bukan zat satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, termasuk dalam masalah kebid'ahan. Apa buruk sangka kita kepada Allah? Allah tidak menyempurnakan agama ini, sehingga butuh atau perlu kita buat keyakinan-keyakinan baru, ibadah-ibadah yang baru. Allah tidak mampu menyempurnakan, atau Allah belum menyempurnakan agama ini. Demikian juga perbuatan dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah. Apa buruk sangka kita kepada Allah? Nah, kita menyangka Allah tidak mengawasi kita, tidak mengetahui gerak-gerik kita. Allah tidak mampu, atau dalam persangkaan kita masih bisa hidup sekian puluh tahun ke depan, seakan-akan kita menganggap Allah tidak mampu berkuasa untuk mewafatkan kita saat itu juga. Nah, terus demikian, tidak ada satu keburukan pun yang terjadi kecuali karena buruk sangka kita kepada Allah. Maka pembahasan kita melanjutkan apa yang dijelaskan oleh penulis Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, peringatan-peringatan beliau dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau setelahnya, wa kadzalika ma qaddarallah haqqa qadrihi, dan demikian juga tidaklah dikatakan seseorang telah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, man lam yasunhu an natnin wala hasyin, siapa yang tidak menjaga Allah dari keburukan atau kehinaan. Siapa yang tidak menjaga Allah dari keburukan atau kehinaan. Wala makanin yarghabu an dzikrihi, dan tidak menjaga Allah dari tempat manapun yang Allah tidak senang untuk disebut namanya padanya. Bal ja'alahu fi kulli makan, bahkan hamba ini justru malah menjadikan Allah itu berada di semua tempat. Wasanahu an arsyihi, wasanahu di sini maknanya bahkan dia mengingkari akan arsy Allah, ayakuna mustawiyan alaihi, yang Allah Ta'ala itu beristiwa. Beristiwa itu artinya Allah naik, terangkat menuju ke atas, sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Hanya kepada Allah lah akan naik ucapan-ucapan thayyibah dan amalan-amalan yang saleh, itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga peringatan beliau ini berkaitan dengan apa? Ucapan sebagian manusia ketika mengatakan Allah fi kulli makan,
Ketika mereka berani mengatakan, lancang mengatakan Allah fi kulli makan, Allah di mana-mana. Maka hamba yang mengatakan seperti ini, dia tidak mengagungkan Allah. Bahkan kebalikannya, hakikatnya dia merendahkan atau menghina Allah. Ketika mereka mengatakan Allah fi kulli makan. Kita berbicara tentang zatnya. Tidak mengagungkan Allah orang yang mengatakan zatnya Allah fi kulli makan, ada di semua tempat. Karena seandainya mereka mengatakan Allah itu fi kulli makan, maka tentunya mengharuskan Allah itu berada di semua tempat, baik yang sucinya maupun najisnya, bersihnya maupun kotornya, tempat yang baik maupun tempat buruknya. Maka tanpa disadari, orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah fi kulli makan, sesungguhnya dia tidak mengagungkan Allah, bahkan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan sudah berlalu berkaitan dengan ulunya Allah, ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Kalau dikatakan Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, maka ini menunjukkan kesempurnaan. Berbeda dengan keadaan sebagian orang yang mengatakan kita tidak boleh menetapkan Allah itu di atas. Kenapa? Kalau kita menetapkan Allah di atas, berarti kita menetapkan arah untuk Allah, kita menetapkan tempat untuk Allah atau tujuan untuk Allah. Ini persangkaan mereka. Akan tapi Allah lah yang telah menetapkan untuk dirinya sifat ulu, sifat tingginya Allah ala khalqihi, di atas semua makhluknya. Bahkan disebutkan di dalam ucapan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahu wa ta'ala, kata beliau lebih dari 200 ayat, kata beliau, yang menetapkan Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Makanya kita jangan membayangkan kalau Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Bumi ini kan bulat, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya kalau Allah di atas seluruh makhluknya, berarti Allah di atas sana, makhluknya ada yang di bawah. Apakah Allah di atas sana juga? Maka tidak perlu kita memikirkan ini, karena masalah bumi bulat atau datar juga kita tidak tahu. Hakikatnya kita tidak tahu. Sudah kita tetapkan saja Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Sebagaimana dalilnya, salah satunya disebutkan di dalam ayat ini. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah lah akan naik semua ucapan-ucapan kebaikan, dan amal-amal saleh akan naik, terangkat kepadanya. Dan sudah berlalu juga penjelasan tentang dalil-dalil yang lain yang menunjukkan ulu, ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Di antaranya apa? Aamintum man fis sama. Apa istidlalnya? Aamintum man, kalau fis sama kan di langit, berarti Allah itu dilingkupi langit. Ya, kalau ada orang mengatakan seperti itu bagaimana? Jawabnya kita bagaimana? Indaman. Kalau fis sama berarti Allah di langit, berarti Allah dilingkupi oleh langit. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka menuduh kita menetapkan apa? Tempat bagi Allah. Jawabannya bagaimana? Tidak ada ingat bahwa harfu jar fi sama ala itu tatafawat, saling apa? Bergantian di dalam amalnya. Kalau dikatakan aamintum man fis sama, maknanya apa? Aamintum man alas sama. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di atas langit? Karena fi di situ kadang bergantian amalnya dengan ala. Sebagaimana dikatakan di dalam ayatnya, kata Fir'aun, wala usallibannakum fi judu'in nakhl. Dan sungguh aku akan salib kalian pada batang pohon kurma. Fi judu'in nakhl. Ya, kalau maknanya fi di situ maknanya dorfiyah, di dalam
Apakah kemudian dipahami batang kurma itu dibelah kemudian dimasukkan ke dalamnya? Kan tidak. Tapi dikatakan apa? Ala judu'in nakhl. Ini satu. Kemudian yang kedua, as-sama sendiri itu maknanya ulu. Sehingga kalau dikatakan fis sama ay fil ulu, Allah itu berada di atas ketinggian. Terus dalil yang lain apa? Dalil yang lain menunjukkan ulunya Allah. Banyak sekali. Al-Imam Syafi'i mengatakan berapa tadi? 200. Masa kita tidak bisa menyebutkan satu pun? Hah? Yang keras tadi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu berada di atas ars istiwa. Istidlalnya dari mana? Kalau kita membawakan dalil ini, istidlalnya dari mana? Hah? Ustaz, istidlalnya dari sisi mana? Karena makna istiwa itu apa? Ulu. Makna istiwa itu ulu, wartafa'a, wasa'ida, wastaqarra, naik, terangkat. Itu makna dari istiwa. Apa lagi? Baik, kita baca dalilnya ini. Wa ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Para malaikat dan ruh itu naik kepadanya. Kalau naik berarti dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Namanya naik berarti apa? Dari bawah menuju ke atas. Sudah? Kemudian apa? Kalau ini dalilnya apa? Dalam surah ini lafaznya seperti ini. Ta'rujul malaikatu warruhu ilai fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Kemudian wa tanzilu min indihi. Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanzilum minar rahmanir rahim. Ya, kalau namanya turun berarti dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Berarti Allah di atas. Yudabbirul amra minas sama. Allah itu mengatur semua perkara minas sama, dari langit, ilal ardi, ke bumi, summa ya'ruju ilaihi, kemudian naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Maka sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la yang paling tinggi. Al-A'la itu sifat ulu. Atau dalam sujud kita subhana rabbiyal a'la, itu juga penetapan sifat ulunya Allah. Nah, sehingga tercelalah orang mengatakan Allah itu fi kulli makan. Allah di mana-mana. Kalau orang-orang Asy'ariyah tidak berani mengatakan seperti itu. Kalau yang faham loh ya, orang-orang Asy'ariyah mereka tidak mengatakan Allah fi kulli makan. Tapi mereka mengatakan apa tentang Allah? Allah itu tidak bertempat. Allah tidak berarah. Tidak boleh kita menetapkan arah bagi Allah. Ini kata orang-orang Asy'ariyah. Bahkan mereka mencela, bahkan mengatakan tersesat orang yang menetapkan arah untuk Allah. Ya, termasuk kita tetapkan Allah di atas, mereka tidak menetapkannya. Baik. Kemudian setelahnya fasanahu an istiwaihi. Maka mereka mengingkari istiwanya Allah Subhanahu wa taala ala sariril malik, di atas sariril malik, di atas arsy-Nya atau singgasananya raja. Summa ja'alahu fi kulli makanin, kemudian mereka jadikan Allah itu fi kulli makan, di semua tempat. Ya'naful insan, yang manusia saja itu enggan atau tidak suka. Bal ghairuhu, bahkan selainnya, minal hayawan, dari makhluk-makhluk hidup, ayakuna fihi, untuk dikatakan bahwasanya dia itu berada di dalamnya. Artinya kita saja sebagai manusia apa suka tempat-tempat yang kotor. Misalkan kita hidup di tempat buang air besar, hidupnya di situ. Ya, kayak di penjara kadang
Mereka tempat buang airnya juga di situ. Kita tidak suka itu. Tidak suka kita berada di tempat-tempat yang najis, yang kotor, yang busuk. Maka bagaimana ketika manusia saja tidak suka ditetapkan baginya dia bisa berada di tempat-tempat seperti itu, kemudian ditetapkan untuk Allah, Allah itu fi kulli makan. Maka ini sungguh celaan yang paling besar. Ini bentuk penghinaan yang paling besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang sayangnya banyak di antara kaum muslimin tidak faham. Banyak di antara kaum muslimin tidak faham. Dan mereka tergelincir di dalam kesalahan-kesalahan seperti ini dikarenakan kesalahan mereka di dalam memahami ayat ketika menetapkan apa? Ma'iyah Allah bersama makhluk. Seperti dalam ayatnya, bagaimana ayatnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Atau dalam surah Al-Mujadalah, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dia Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian mereka menetapkan kalau begitu Allah itu bersama dengan makhluknya dimanapun makhluk berada. Akan tapi yang benar bagaimana? Ma'iyah Allah itu ma'iyah apanya? Ma'iyah ilmu. Kebersamaan Allah dengan makhluknya itu ma'iyah ilmu, kebersamaan ilmunya. Tidak ada makhluk satupun yang lepas dari ilmunya Allah. Ma'iyah sultan, kekuasaannya. Ma'iyah qudrahnya. Terus demikiannya. Yang bersama makhluk itu adalah ma'iyah ilmu, ma'iyah sultan, bukan ma'iyah secara zatnya. Baik. Kemudian setelahnya kata beliau, wa ma qaddaru haqqa qadrihi. Dan tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Man nafa haqiqata mahabbatihi. Siapa yang menafikan atau meniadakan hakikat dari cintanya Allah. Mereka tidak menetapkan sifat Allah mencintai. Mereka tidak menetapkan sifat cinta bagi Allah. Kan tidak ada di dalam sifat 20 itu ada sifat mahabbah, tidak ada. Mereka tidak berani menetapkan. Kata mereka mahabbah itu apa? Iradatul in'am, kehendak untuk memberikan kenikmatan, atau iradatus sawab, kehendak untuk memberikan pahala. Maka mereka tidak berani menetapkan cintanya Allah. Wa rahmatihi, dan rahmatnya, mereka menafikan rahmatnya Allah. Wa ra'fatihi, dan kasih sayang Allah. Wa ridahu, ra'fah itu belas kasih. Kemudian wa ridahu, mereka menafikan ridhonya Allah. Wa ghadabahu, wa ghadabihi, mereka apa? Menafikan murkanya Allah. Wa maqtihi, dan kemarahannya. Nah, padahal semua ini Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya. Sifat-sifat ini mahabbah, rahmah, ghadab, ridha, semua Allah yang menetapkan untuk diri Allah sendiri. Wala man nafa haqiqata hikmatihi, dan tidak mengagungkan Allah orang yang menafikan hakikat dari hikmahnya Allah. Apa hikmah? Kebijaksanaan. Mereka menafikan hikmahnya Allah. Allah tidak punya sifat hikmah. Kata mereka, karena hikmah itu kembalinya kepada makhluk. Ketika ditetapkan kepada Allah, maka menunjukkan Allah butuh kepada tujuan. Allah tersucikan dari hal demikian. Maka mereka keliru di dalam memahami ini. Akan tapi hikmah itu Allah tetapkan untuk dirinya karena Allah punya sifat keadilan yang sempurna. Adapun tujuannya itu berlaku pada makhluk-makhluknya, dan Allah tidak butuh dengan tujuan. Allati hiyal ghayatu, yang hikmahnya Allah itulah ghayat, puncak-puncak tujuan. Al-mahmudah, yang terpuji. Al-maqsudah, yang dimaksudkan bi fi'lihi, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan Allah itu perbuatan yang penuh dengan hikmah. Kapan Allah memberikan pahala, memberikan rezeki, itu karena hikmahnya Allah. Kapan Allah memberikan adab,
menurunkan musibah bencana itu juga karena hikmahnya Allah. Allah melakukan semua apa yang Allah kehendaki, dan semuanya itu dairatun bainal adli war rahmah. Itu berkisar di antara keadilan Allah dan rahmatnya. Keadilan Allah dan rahmatnya. Semua perbuatan Allah itu berkisar antara dua perkara, yaitu apa tadi? Al-adlu war rahmah. Kalau misalkan Allah memberikan kenikmatan, rezeki, kemudahan, keberkahan, maka itu semata-mata karena apanya Allah? Rahmatnya Allah. Sampai Allah masukkan hambanya ke dalam surga, itu juga karena apa? Rahmatnya Allah. Dan ketika Allah menurunkan azab, bencana, musibah, bala, sampai Allah masukkan hamba itu ke dalam neraka, itu karena apa? Keadilan Allah, bukan karena kezaliman sama sekali. Bukan sama sekali karena kezaliman Allah, karena Allah Maha Suci dari berbuat kezaliman. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi seorang pun juga. Wa ma ana bidzallamin lil abid, dan aku tidak akan berbuat kezaliman kepada hamba-hambaku. Allah tersucikan dari sifat kezaliman. Oleh karena itulah, ya, seandainya kita kadang diuji dengan kesempitan hidup, dengan musibah, dengan kesulitan, maka jangan pernah sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak sayang, Allah tidak cinta. Jangan pernah sekali-kali kita mengatakan seperti itu. Karena apa yang Allah tetapkan untuk diri kita itu karena apa? Karena rahmatnya Allah dan karena keadilannya. Sehingga kalau Allah menguji kita, yang pertama pasti karena dosa kita, pasti karena kesalahan kita, kelalaian kita, dan itu karena hikmah yang besar, karena tujuan yang besar Allah memberikan peringatan kepada kita. Oleh karena itulah sudah berlalu penyebutan ucapan dari Al-Imam Al-Qayyim, laulal musibah la ahlakatna dzunub. Seandainya bukan karena musibah, sungguh dosa-dosa itu akan membinasakan diri kita sendiri. Bagaimana tidak membinasakan? Dalam keadaan kita lalai, banyak dosa, rezeki mengalir terus. Kapan sadarnya? Kapan ingatnya? Kapan kembalinya, bertobatnya kepada Allah? Tahu-tahu ajal menjemput dalam keadaan kita banyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka itu keburukan. Tapi setiap kali kita melakukan perbuatan dosa apapun juga, pasti datang teguran Allah. Maka itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wala man nafa haqiqata fi'lihi, dan tidak mengagungkan Allah siapa yang menafikan hakikat perbuatan Allah. Mereka menafikan hakikat perbuatan Allah. Allah tidak bersifat. Walam yaj'al lahu fi'lan ikhtiyariyan, dan dia tidak menjadikan untuk Allah perbuatan ikhtiari, perbuatan yang sesuai kehendak Allah, yaqumu bihi, yang Allah berbuat dengannya. Allah sendiri yang mengatakan Allah fa'alun lima yurid, Allah Maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Tapi orang-orang dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah mengatakan apa? Allah tidak boleh disifati sebagaimana sifat-sifat itu ada pada makhluk. Ini ucapan mereka. Bal af'aluhu maf'ulatun munfasilatun anhu. Bahkan dia berani mengatakan semua perbuatan Allah itu adalah perbuatan-perbuatan yang terpisah dari Allah. Ini ucapan orang-orang alul bid'ah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Fanafa haqiqata mahab, fanafa haqiqata maji'ihi, maka dia berani menafikan sifat Allah itu datang. Wa ityanihi, sama sifat datang. Wastiwaihi, mereka menafikan istiwanya Allah ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Wa taklimihi Musa min janibi Tur, bahkan mereka lebih-lebih lagi mengingkari Allah berbicara kepada Nabi Musa di Bukit Tur.
Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama menjelaskan Allah betul-betul bicara kepada Nabi Musa. Bagaimana ayatnya? Wa kallamallahu Musa takliman. Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Yang namanya kalam tentunya terdiri dari harfun wa sautun, huruf dan suara. Dan itu ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berbicara, maka Allah mengeluarkan suara dan ada huruf-huruf di dalamnya. Sebagaimana nanti akan datang perinciannya di dalam sifat kalam bagi Allah. Wa maji'ihi yaumal qiyamah, dan mereka menafikan, mengingkari sifat datangnya Allah pada hari kiamat, li faslil qada'i baina ibadihi bi nafsihi, untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya bi nafsihi, dengan keputusan Allah sendiri. Allah yang berkuasa untuk menetapkannya. Ila ghairi dzalika min af'alihi wa awsafi kamalihi. Terus demikian dia berani menafikan, mengingkari dari perbuatan-perbuatan Allah dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allati nafauha, yang mereka mengingkarinya, wa za'amu, dan mereka menyangka annahum binafiha, bahwasanya mereka itu dengan menafikan sifat-sifat bagi Allah itu qad qaddaruhu haqqa qadrih, mereka telah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Dan ini pembahasan di dalam masalah akidah, dalam akidah wasitiyah. Tujuan mereka menafikan sifat-sifat bagi Allah itu didasari karena tujuan mulia, tujuan yang baik, untuk mensucikan penyerupaan Allah dengan makhluk-makhluknya. Akan tapi ketika mereka berani mengingkari apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, maka ini bentuk penghinaan mereka kepada Allah. Time. Wa kadzalika lam yuqaddiruhu haqqa qadri. Demikian juga tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Man ja'ala lahu sahibatan wa waladan. Siapa yang menjadikan untuk Allah sahibah. Apa sahibah? Istri. Wa waladan, anak. Au ja'alahu subhanahu, atau dia berani menjadikan Allah yakhillu fi makhluqatihi. Yakhillu itu menyatu pada makhluk-makhluknya. Au ja'alahu aina hadal wujud, atau malah berani lancang lagi mengatakan, menjadikan Allah adalah wujud yang ada. Paham maksudnya yang terakhir? Ini orang-orang siapa? Ittihadiyah. Jadi wujud yang ada di alam semesta ini itulah wujud Allah. Meja ini adalah Allah, kitab ini Allah, tiang itu Allah, terus demikian. Ini pemahaman orang-orang Ittihadiyah yang tidak akan bisa diterima dengan fitrah yang bersih, yang suci, dan akal yang lurus. Sehingga orang-orang Nasara yang sama sekali mereka tidak mengagungkan Allah, bahkan mereka telah merendahkan Allah, menghina Allah dengan kehinaan yang paling besar. Ketika mereka menganggap bahwasanya Allah itu punya anak, bahwasanya Allah itu punya anak. Kalau dikatakan Allah punya anak, itu bentuk perendahan dari sisi mana? Kenapa kalau dikatakan Allah itu punya anak, itu bentuk kerendahan Allah, bukan bentuk kesempurnaan? Dari sisi mana? Karena kalau Allah punya anak, berarti Allah butuh kepada keturunan. Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh itu. Dan Allah murka dengan kemurkaan yang besar, sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, ketika ada orang berani mengatakan Allah itu memiliki anak. Dalam surah Al-Maidah, Allah Ta'ala berfirman bagaimana? Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Atau dalam surah Maryam, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah telah mengambil anak. Laqad jittum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu yang besar, suatu perkara yang besar. Maka setelahnya Allah Ta'ala berfirman bagaimana? Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir
langit itu runtuh, terbelah ya. Hampir-hampir langit itu terbelah. Kemudian apa? Gunung itu runtuh dan bumi itu terbelah ketika mereka mengatakan, mendakwakan Allah itu memiliki anak. Ini kemarahan Allah yang sangat besar, yang tidak bisa ditakwil lagi itu. Tidak bisa dipahami dengan makna yang lain lagi. Ini kemarahan, kemurkaan Allah yang besar. Sehingga aneh kalau kemudian ada orang mengatakan, tidak apa-apa, hukumnya kita mengucapkan hari Natal mereka. Tidak apa-apa, bantu ibadah mereka, jaga tempat ibadah mereka. Nah, kalau urusannya polisi jaga itu kan tugasnya mereka, itu kewajiban negara kepada negara. Nah, kalau orang yang tidak punya kewajiban, kapan mereka membantu ibadah mereka? Telah sama saja mereka telah mendukung atau menyetujui akidah mereka ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Nah, kadang heran juga kita ya, bagaimana bisa orang-orang yang hafal Quran, hafal hadis, apa mereka tidak membaca ayat ini sehingga mengucapkan ucapan demikian dalam keadaan mereka dipandang sebagai orang-orang alim ulama oleh kaum muslimin yang jumlahnya jutaan? Apa tidak membayangkan kelak itu di hadapan Allah hujahnya nanti bagaimana ketika ucapannya diikuti oleh jutaan manusia, karena dianggap sebagai seorang ulama ketika mengatakan boleh melakukan ini dan itu dari sesuatu yang Allah telah murka kepadanya. Ini hendaknya ya, kalau untuk ukuran kita alhamdulillah kan faham ya, kalau kita mampu untuk menasihatkan kepada yang lainnya maka hendaknya dinasihatkan, jangan sampai saudara-saudara kita mereka terjerumus ke dalam kekufuran tanpa mereka sadari, atau menjadikan Allah, menganggap Allah itu menyatu pada makhluknya, atau mengatakan wujud dari alam semesta ini itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan akidah apa? Ittihadiyah. Kemudian yang kedua apa? Hululiyah. Nah, sudah berlalu kan? Ada namanya dua akidah, hululiyah dan ittihadiyah. Masih ingat? Kalau hululiyah itu maknanya apa? Hululiyah maknanya apa? Tidak ada ingat. Memang kalau faidah tidak diingat-ingat itu memang lupa. Apa hululiyah? Itu nanti. Yang hululiyah dulu. Hululiyah itu nuzul. Apa nuzul? Turun. Allah itu sifat-sifatnya atau pada sebagian sifat-sifatnya itu turun kepada makhluk. Turun kepada makhluk. Ada yang mengatakan Allah turun pada sebagian makhluk, seperti akidahnya orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara itu hululiyah. Kenapa? Karena mereka mengatakan sifat-sifat rububiyah Allah itu masuk pada Isa bin Maryam, menyatu pada Isa bin Maryam, tapi syarat zatnya tidak. Adapun syarat zatnya apa? Tidak. Atau ada yang mengatakan secara umum Allah itu sifatnya masuk pada semua makhluk. Ini namanya apa? Hululiyah. Jadi sifatnya saja yang turun, akan tapi zatnya tidak. Beda dengan ittihadiyah. Kalau ittihadiyah apa? Menyatu, baik secara khusus pada makhluk-makhluk tertentu atau secara umum pada semua makhluk. Kalau pada makhluk-makhluk tertentu, misalkan tadi akidah apa? Widatul wujud atau kawula manunggaling Gusti. Allah itu masuk, menyatu pada hamba. Menyatu pada hamba. Adapun secara umum Allah menyatu pada semua makhluk. Hakikatnya semua benda seperti ini saya dikatakan Allah itu. Yang dulu pernah ramai kan? Di zaman siapa? Syekh Siti Jenar. Yang kemudian sepakat para ulama-ulama di Jawa semua mengkafirkan Syekh Siti Jenar. Cuma jadi fitnah apa? Katanya konon ketika dibunuh darahnya itu mengalir membentuk kalimat la ilaha illallah. Ya sudah, orang-orang tertipu. Orang-orang terfitnah. Nah, para ulama membedakan antara khuliyah dan ittihadiyah itu seperti air. Kalau misalkan air ini kita masukkan gula,
Kita masukkan gula tapi kita tidak aduk. Maka ini namanya apa? Hululiyah. Tapi kalau kita aduk kan menyatu. Sudah tidak bisa dibedakan lagi mana gula mana air. Maka ini apa? Ittihadiyah. Nah, cara membedakannya seperti itu. Cara mengingat-ingatnya seperti itu. Kalau hululiyah itu dia turun. Allah itu turun tapi tidak menyatu. Tapi kalau ittihadiyah itu menyatu dengan makhluk. Nah, ini akidah yang tidak bisa dinalar dengan akal. Bagaimana dikatakan Allah itu turun atau Allah menyatu, sedangkan Allah itu zat yang maha agung, maha tinggi di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Yang ayat yang sering kita baca berulang-ulang, bumi akan digenggam dengan tangan kanannya semuanya. Bumi yang besarnya seperti ini itu kecil di hadapan Allah. Demikian juga semua langit-langit akan dilipat dengan tangan kanannya. Langitnya lebih besar lagi, itu dilipat dengan tangan kanannya. Lalu bagaimana dikatakan Allah itu turun pada makhluk atau Allah itu menyatu dengan makhluk? Nah, seperti ini tidak bisa diterima dengan akal. Baik. Wa kadzalika lam yuqaddirhu hatta haqqa qadrihi. Demikian juga tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Man qala, bagi siapa yang telah mengatakan innahu rafa'a ada'a Rasulillah, sesungguhnya Allah itu telah mengangkat musuh-musuh Rasulullah, wa ahla baitihi, dan keluarganya, keluarga musuh-musuh Rasulullah tadi, wa a'la, dan mengangkat dzikrahum, sebutan nama-nama mereka, wa ja'ala fihim al-malika wal khilafata wal izza, dan Allah itu juga bisa menjadikan mereka itu raja atau khalifah atau kemuliaan. Wa wada'a awliya'a rasulihi wa ahla baitihi, dan Allah itu telah merendahkan, wada'a itu artinya meletakkan, itu merendahkan wali-wali atau kekasih-kekasihnya Rasul dan keluarga beliau, wa ahanahum, dan menghinakan mereka, wa adallahum, dan merendahkan mereka, wa daraba alaihimud dhulla, dan menetapkan untuk mereka kehinaan, aina masukifu, dimanapun mereka berada. Wa hadza yatadammanu ghayatal qadhi, maka persangkaan seperti ini terkandung padanya puncak dari celaan fi janibi Rabb, pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala an qauli rafidah uluwan kabira, maha suci Allah dari ucapan orang-orang Rafidah tinggi, Allah yang uluwan kabira. Ucapan ini ucapan yang penuh dengan kesombongan dan ketakaburan. Atau ini kembali kepada Allah ya, maha tinggi Allah dan maha besar. Seperti ucapan orang-orang Rafidah. Ucapan orang-orang Rafidah, mereka berani merendahkan Rasulullah. Karena keyakinan mereka, orang-orang Syiah Rafidah itu, mereka mengatakan imam-imam mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan imam-imam mereka punya andil di dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Ini keyakinan mereka. Mereka berani mengkafirkan banyak para sahabat kecuali sedikit saja. Mereka berani merendahkan para ulama-ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in terus. Mereka menyangka bahwasanya Allah telah memuliakan mereka, meninggikan derajat mereka. Maka ini sungguh persangkaan buruk yang besar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal qaulu mushtaqun min qaulil yahudi wan nasara. Dan ucapan ini berasal dari ucapan orang-orang Yahudi dan Nasara fi rabbil alamin, tentang Allah Rabbul alamin. Innahu arsala malikan dhaliman. Sungguh Allah telah mengutus seorang raja yang zalim, fadda'an nubuwata li nafsihi, yang mendakwakan nubuwah kenabian pada dirinya sendiri, wa kadzaba 'ala Allah, dan telah berdusta atas nama Allah, wa makasa zamanan tawilan, dan telah hidup pada masa yang panjang, yakdibu alaihi kulla waqtin, yang berdusta kepada Allah di semua waktunya, wa yaqulu, dan dia berani mengatakan qala Allahu kada wa amara bikada, Allah telah mengucapkan demikian, Allah telah memerintahkan demikian, wa naha an kada, dan Allah telah melarang demikian, wa yansakhu syara'i'a anbiya'i wa rusulihi,
dan Allah telah menghapus syariat-syariat dari para nabi dan para rasulnya. Ini ucapan orang-orang batiniah. Ucapan orang-orang batiniah seperti Karamitah batiniah dulu di Mesir. Taib. Wa yastabihu dima'a atba'ihim. Allah telah menghalalkan darah-darah pengikut-pengikut mereka, wa amwalahum dan harta-harta mereka, wa harimahum dan istri-istri mereka. Wa yaqulu, dan dia mengatakan Allahu abaha lidzalik. Allah telah membolehkan aku untuk melakukan hal tersebut. Ya, sampai-sampai orang-orang Syiah batiniah ini, mereka lah yang pernah mencungkil batu Hajar Aswad dibawa ke mana? Bahrain. Makanya Bahrain itu sekarang banyak sekali Syiahnya. Tapi alhamdulillah pemerintahnya Sunni, Ahlussunnah. Sampai-sampai pemerintahnya itu menyewa banyak polisi dari orang-orang Pakistan, dari luar itu disewa, itu dibayar untuk jadi warga negara, jadi petugas kepolisian. Kenapa? Karena Syiahnya lebih banyak. Itu Bahrain. Itu pernah dicungkil Hajar Aswad, dicungkil dibawa ke Bahrain 22 tahun. Jadi seandainya ada orang haji tidak pernah melihat 22 tahun 22 kali itu Hajar Aswad, dan mereka membunuh ribuan jamaah haji. Ini orang Syiah. Apa mereka menganggap itu kedoliman? Tidak. Mereka menganggap itu perjuangan jihad, itu adalah kesucian, itu adalah kemuliaan itu. Nah, ini orang-orang Syiah Karamitah seperti itu. Baik. Kemudian warabbu tabaraka wa ta'ala, dan Rabb yu'ayyiduhu, senantiasa membantu mereka, menguatkan mereka, wa yudhiru, dan membantu mereka, wa yu'lihi, dan meninggikan mereka, wa yu'izzuhu, dan memuliakannya, wa yujibu da'watahu, dia ya, dan mengabulkan doanya, wa yumkinu mimman khalafahu, dan meneguhkan mereka dari siapa yang menyelisihinya, wa yuqimul adillata ala sidqihi, dan menegakkan dalil-dalil atas kebenarannya. Lihat ya, kalau yang namanya kebid'ahan, kebatilan itu sudah mendarah daging, mereka menganggap itu sebagai kebenaran. Mereka menganggap Allah lah yang menolong mereka. Wala yu'adihi ahadun illa dufira bihi, dan tidak ada seorang pun yang berani melawannya kecuali akan dikalahkan. Wa yusaddiquhu biqaulihi, dan dia dibenarkan dengan ucapannya, wa fi'lihi, dan perbuatannya, wa taqriri, dan penetapannya. Wa yahdusu adillata tasdiqihi, dan Allah telah menyebutkan dalil-dalil tentang kebenaran mereka, syai'an ba'da syai'in, sedikit demi sedikit. Tolong diadani dulu aja.
Baik. Saya tambahkan wa ma'lumun, dan diketahui anna hada, bahwasanya perkara ini yatadammanu a'dhamal qadhi wa ta'ni fi Rabbi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya perkara ini terkandung padanya celaan yang paling besar pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilmihi, dan celaan juga pada ilmunya, wa hikmatihi, dan hikmahnya, wa rahmatihi, dan rahmatnya, wa rububiyatihi, dan rububiyahnya, ta'ala an qaulil jahidina uluwan kabira, tinggi Allah dari ucapan orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang juhud dengan ketinggian dan kebesarannya. Fawazin baina qauli haula, fawazin, maka timbanglah antara ucapan orang-orang ini, wa qauli ikhwanihim, dan ucapan saudara-saudara mereka minar rafidah, dari Syiah Rafidah, tajidul qaulaini, maka engkau mendapati dua ucapan, kama qala syair, sebagaimana ucapan seorang syair, penyair, radi'ai libani sadi ummin tahalafa, dua orang anak sesusuan dari seorang ibu yang sama, tahalafa, saring bersumpah, bi asami dajin, dengan sumpah darah, iwadun la natafarraqu, yang sungguh kami tidak akan berpisah. Artinya ucapan mereka ini dengan orang-orang Rafidah itu sama saja. Mereka telah berburuk sangka kepada Allah, bahkan merendahkan, menghinakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan persangkaan mereka. Wa kadzalika lam yuqaddir haqqa qadrihi, demikian juga tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Man qala, siapa yang mengatakan innahu yajuzu ayu addiba awliya'ahu, sesungguhnya Allah itu bisa saja mengadab para wali-walinya, wa man lam ya'sihi, dan orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, tarfata ainin, dengan sekejap saja, wa yudkhiluhum daral jahim, dan memasukkan mereka ke neraka jahim. Artinya mereka menganggap Allah itu mungkin saja mengadab orang yang beriman, karena Allah maha berkuasa untuk melakukan sesuatu apa saja. Tidak ada masalah, tidak ada pengingkaran ketika Allah mengadab hambanya yang beriman. Ini mungkin saja dilakukan bagi Allah. Ini ucapannya. Wa yunaimu a'da'ahu, dan Allah bisa saja memberikan nikmat kepada musuh-musuh Allah. Wa man lam yu'min bihi, dan siapa yang tidak beriman kepada Allah, tarfata ainin, dengan sekejap saja, wa yudkhiluhum daran na'im, dan memasukkan mereka ke negeri yang ada padanya kenikmatan, yaitu surga. Wa anna kullal amrayni binisbati ilaihi sawa, dan bahwasanya kedua perkara ini disandarkan kepada Allah itu sama saja. Wa innama al khabarul mahdu, dan itu hanyalah sekedar pengkhabaran semata. Ja'a anhu bi khilafi dzalik, telah datang dari Allah yang mengingkari hal tersebut. Fa maknahu lil khabar, maka maknanya itu sekedar untuk pengkhabaran, la li mukhalafati hikmah wa hikamihi wa adlihi, bukan untuk menyelisihi hikmah-hikmah Allah dan keadilannya. Artinya ada orang di kalangan alul bid'ah yang mengatakan Allah berkuasa kalau mau mengadab hambanya yang beriman, sebagaimana Allah berkuasa kalau memasukkan hambanya yang kafir ke dalam neraka. Ini kan sama saja, hampir sama dengan ucapan orang-orang itu yang kadang muncul di media-media, berani mengatakan mau agamanya apa saja, selama akhlaknya baik maka dia berhak mendapatkan surga. Pernah dengar? Banyak sekarang orang-orang di media, didengarkan oleh banyak orang, berani mengatakan seperti ini. Mau agamanya apa saja, dia bisa masuk surga selama dia berbuat baik kepada sesama manusia. Maka dia tidak faham hakikat dari apa? Dari pengagungan kepada Allah. Waqad ankara subhanahu ala man jawaza alaihi dzalika ghayatal inkar. Nah, sungguh Allah telah mengingkari kepada siapa yang membolehkan perkara tersebut terjadi pada diri Allah dengan pengingkaran yang paling besarnya. Wa ja'ala al-hikma bihi, dan Allah wa ja'ala al-hukma bihi, dan Allah telah menjadikan hukum dengannya min aswa'il ahkam, dengan hukuman-hukuman, dengan hukum-hukum yang paling buruknya.
Qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu dengan cara yang batil. Artinya tidak mungkin Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan sia-sia. Pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Itulah persangkaan orang-orang yang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir itu dari bagian nerakanya. Am naj'alul ladzina amanu. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan orang-orang yang beramal saleh kal mufsidina fil ard, itu sama kami perbuat sebagaimana orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, ataukah kami akan jadikan orang-orang yang bertakwa itu sama seperti orang-orang yang fajir? Maka tidak akan sama, tidak akan sama. Wa qala am hasibal ladzina istarahu sayyi'at, apakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan atau keburukan itu mereka menyangka anaj'alahum, kami akan jadikan mereka kalladzina amanu wa amilus shalihat, sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sawa'an mahyahum wa mamatuhum, itu sama saja hidupnya mereka atau matinya mereka. Sa'a ma yahkumun, sungguh buruk apa yang mereka telah tetapkan. Wa khalaqa samawati wal arda bil haqqi, dan Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi itu dengan kebenaran. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun, dan akan dibalas setiap jiwa berdasarkan apa yang telah dia lakukan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Artinya hikmah Allah menetapkan, ya, kalau ada hamba beriman, beramal saleh, bertakwa, itulah yang berhak dengan kenikmatannya. Adapun hamba yang kafir, yang fasik, yang fajir, yang zalim, maka dia berhak mendapatkan siksanya. Wa qala afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan jadikan orang-orang muslim itu sama dengan orang-orang yang berbuat keburukan, kejahatan? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian bisa melakukan itu? Kaifa tahkumun, bagaimana kalian bisa menetapkan hal yang demikian? Maka ini masih banyak ini penjelasan beliau tentang suudzon billah, berburuk sangka kepada Allah. Dan hal yang bisa kita simpulkan dari penjelasan beliau, yang tidak mengapa nanti kita sebutkan apa, kita ulang itu, sebagian di antara asar suudzon billah, asar dari pengaruh-pengaruh buruknya ketika seseorang berburuk sangka kepada Allah. Jadi kalau kapan ada seorang hamba itu berburuk sangka kepada Allah, maka dia akan memberikan pengaruh yang sangat buruk, sangat rendah sekali. Kata beliau, disebutkan di dalam makalah di sini, sababun lil wuqu'i fi syirk wal bid'ah wad dhalal. Di kesimpulannya, buruk sangka itu adalah sababun, sebab lil wuqu'i fi syirk, terjatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan, wal bid'ah, dan kebid'ahan, wad dhalal, dan kesesatan. Kenapa mereka bisa berbuat kesyirikan? Karena buruk sangka kepada Allah. Kenapa bisa terjatuh dalam kekufuran, kesesatan? Ya karena mereka berburuk sangka kepada Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Demikian juga asar pengaruh dari suudzon kepada Allah, yurisul insana al akhlaq as-sayyi'ah, akan mewariskan atau menyebabkan ada pada diri hamba itu akhlak-akhlak yang buruk. Kalau kita punya akhlak buruk, pasti sebabnya karena suudzon billah, buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Semisal apa? Dicontohkan di sini semisal al-bukhl wasukh, semisal bakil. Orang yang bakil, kikir,
Kenapa dia bisa jadi bakhil? Karena buruk sangka kepada Allah. Dari sisi mana? Dari sisi mana? Allah tidak akan menggantinya. Allah tidak akan mengganti apa yang dia sedekahkan. Allah tidak akan membalas apa yang dia sedekahkan. Allah tidak akan memberikan keberkahan kalau dia bersedekah. Ya, termasuk misalkan al-hiqad wal hasad. Orang yang hasad, dengki itu karena buruk sangka kepada Allah. Dari sisi mana buruk sangkanya kepada Allah? Dia menyangka Allah tidak adil. Kenapa? Kenapa fulan itu yang malah diberi kenikmatan? Kok kenapa kenikmatan itu bukan diberikan kepada dirinya saja? Nah, ini buruk sangka dia kepada Allah. Dia buruk sangka Allah tidak menetapkan takdir itu dengan seadil-adilnya. Demikian juga man asa'adh-dhon asa'al amal. Di antara keburukan dari suudzon kepada Allah, man asa'adh-dhon, barang siapa yang buruk persangkaannya, maka akan buruk juga amalnya. Orang yang sedikit ibadahnya atau buruk amal ibadahnya, itu juga karena persangkaan yang buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka Allah tidak akan memberikan kebaikan dari amal-amal ibadahnya itu. Demikian seterusnya, dan insyaallah nanti sebagiannya akan kita sebutkan pada kajian yang akan datang insyaallah. Ada yang bertanya mungkin sebelum saya tutup? Kalau tidak ada saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.